Halo guys, jumpa lagi di Lia Afifah Channel. Seperti biasa kita akan mereview sebuah film. Kali ini kita akan membahas tuntas tentang alur film It yang tayang pada 2017 silam. Film It ini adalah film bergenre horor Amerika Serikat yang tayang pada tahun 2017 silam. Film ini menceritakan seorang anak kecil yang dimangsa oleh monster badut ketika hendak mengambil kapal mainannya yang terjatuh ke dalam parit. Cerita ini bermula ketika seorang kakak laki-laki bernama Billy memberikan sebuah kapal mainan kepada sang adik yang bernama Georgie. Saat itu hujan sedang turun sedikit deras. Georgie berpikir inilah saat yang tepat untuk memainkan kapal yang ia sebut She, yang artinya kapal itu cantik. Billy tak dapat menemani Georgie karena kondisinya sedang sakit. Dengan mengenakan mantel berwarna kuning dan sepatu boot, ia berlari mengejar kapal tersebut di pinggir jalan mengikuti arus air. Namun sayangnya kapal itu masuk ke sebuah lubang parit dan membuat Georgie kehilangan kapalnya. Georgie melihat ke dalam parit dan mencari kapal itu, namun tiba-tiba muncul sorotan mata dan ternyata itu adalah seorang badut. Dengan sedikit takut, Georgie meminta badut itu untuk mengembalikan mainannya. Akan tetapi badut yang bernama Pennywise itu menolak dan malah ingin memberikan sebuah balon kepadanya. Georgie tetap menolak. Ia berkata bahwa ia tidak diizinkan untuk bermain dengan orang asing. Pennywise pun memberikan kapal mainan itu, akan tetapi Georgie dipaksa untuk menjulurkan tangannya ke dalam parit. Dengan cepat, ia menyerang Georgie dan menggigit tangannya hingga putus. Ketika Georgie hendak lari, sang badut menariknya ke dalam parit dan Georgie pun menghilang. Mengetahui hal itu, Billy sangat kehilangan adiknya. Untungnya, ia mempunyai 3 orang sahabat yang bernama Stan, Ed, dan juga Richie. Billy sangat ingin menemukan Georgie yang telah hilang pada saat bermain kapal mainan itu. Namun, keinginannya tidak diizinkan oleh sang ayah. Sang ayah bersikeras bahwa adiknya, Georgie, telah tiada. Tetapi di balik itu, Billy punya rencana untuk menemukan adiknya atas bantuan teman-temannya. Ia berencana menuju ke sebuah tempat pembuangan bernama The Barrens. Selain mereka berempat, ada juga Beverly, Ben, dan juga Mike. Mereka mempunyai nasib yang sama, yakni seringkali menjadi bahan bulian di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Mike yang tidak bersekolah mempunyai profesi sebagai pengantar daging segar. Akan tetapi ia dihantui oleh masa lalunya di mana orang tuanya mati terbakar dan orang tuanya muncul dalam wujud badut yang menyeramkan. Hal ini pun dialami Stan yang merupakan seorang putra Rabbi Yahudi. Ia dihantui oleh lukisan hidup yang dipajang di ruangan ayahnya. Ben juga dihantui seorang prajurit tanpa kepala ketika ia membaca sebuah artikel ledakan yang terjadi di kota Derry. Sebuah balon berwarna merah menuntunnya ke ruang penyimpanan perpustakaan dan muncullah seorang prajurit tanpa kepala dan diikuti oleh badut yang menyeramkan. Kemudian di tengah perjalanan pulang, Ben bertemu dengan geng Bowers dan Ben pun disakiti oleh mereka. Melihat ada kesempatan, Ben kemudian menendang perut Bowers dan melarikan diri walaupun harus masuk dan terjatuh ke semak-semak serta jurang. Ternyata geng Bowers tidak berhenti sampai di situ. Mereka turun untuk mengejar Ben. Sementara itu, Billy dan teman-temannya telah tiba di The Barrens dan masuk ke dalam selokan tersebut. Billy pun menemukan sepatu Cats milik teman mereka yang bernama Betty yang juga hilang beberapa waktu lalu. Ketika mereka keluar kembali dari selokan, mereka pun bertemu dengan Ben yang saat itu dalam posisi acak-acakan. Mereka dengan senang hati membantu Ben. Sementara itu, salah satu teman Bowers yang bernama Patrick masuk ke dalam sebuah gua karena mengira Ben bersembunyi di dalam gua tersebut. Namun, ternyata telah ada sesuatu yang menunggu Patrick di dalam gua itu, yakni sang badut dan juga komplotannya. Patrick pun melawan sekuat tenaga, namun kekuatan si badut Pennywise itu lebih kuat daripada Patrick. Ia pun sesaat kemudian dinyatakan menghilang. Sementara itu, Billy dan teman-temannya segera membawa Ben untuk mengobatinya. Mereka berhenti di samping sebuah bangunan. Kemudian Billy, Ed, dan Stan pergi ke minimarket untuk membeli obat. Sementara Richie menemani Ben di sana. Ketika telah mengambil begitu banyak barang di supermarket, mereka menyadari bahwa uang yang mereka bawa tidaklah cukup untuk membayar semuanya. Di sanalah kemudian mereka bertemu dengan Beverly yang sedang membeli pembalut wanita. Mereka pun bekerja sama
Sementara Beverly mengalihkan perhatian sang pemilik toko, 3 sekawan ini pun kabur dengan membawa obat-obatan tersebut. Beverly pun mengikuti mereka untuk melihat Ben. Kemudian mereka berencana untuk kembali ke The Barrens keesokan harinya. Beverly tinggal dengan ayahnya yang bengis. Ia seringkali menyiksa Bev karena tidak menuruti kemauannya untuk menjadi seperti apa yang ayahnya inginkan. Karena merasa frustasi dengan perlakuan ayahnya, Beverly pun memotong pendek rambutnya. Billy, Stan, Ed, Richie, Ben, dan Beverly pun akhirnya menjadi akrab. Ben menceritakan penemuannya bahwa ada sebuah klub malam yang bernama The Black Spot yang dibakar oleh sekelompok para pemuja rasis, dan terdapat pembunuhan dan pembantaian yang mengakibatkan 91 orang dewasa menandatangani sebuah petisi untuk membentuk kota Derry. Namun ke-91 orang ini menghilang semuanya. Mereka menghilang tanpa jejak, dan satu-satunya petunjuk adalah jejak pakaian berdarah yang mengarah ke rumah sumur atau well house. Ternyata tidak hanya Ben dan juga Stan yang dihantui oleh badut itu. Ed juga menjadi incarannya. Ketika Ed pulang ke rumah melewati rumah sumur, ia tak sengaja menumpahkan pil alerginya ke jalan. Dan ia pun dibantu oleh makhluk menyeramkan yang mengarahkannya untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Tetapi dengan lincah Ed menghindari arahan tersebut. Ketika berada di samping rumah, Ed bertemu dengan sang badut yang bernama Pennywise itu. Ia mengajak Ed untuk mengikutinya dan ikut mengambang di bawah sana. Pennywise pun kemudian menghilang dan Ed berhasil pergi. Sementara itu, Bev menerima sebuah kartu yang berisikan puisi dari orang tak dikenal. Ketika ia sedang membaca puisi tersebut, ada suara yang memanggilnya dari dalam wastafel. Ia pun mendekat dan tanpa disangka ada rambut yang menariknya begitu kuat. Semakin lama rambut itu semakin banyak dan seketika darah pun menyembur dari dalam wastafel dan membuat seluruh ruangan itu penuh dengan darah. Beverly memanggil ayahnya, dan ketika ayahnya masuk, ia sedikit pun tidak melihat darah di dalam ruangan itu dan justru memarahi Beverly. Pada malam hari, ketika Billy melihat kamar Georgie, ia mendengar suara dari gudang rumahnya. Ia pun mendekat dan menjumpai Georgie sedang menangis dan meminta maaf. Ia mengajak Billy untuk pergi bersamanya. Billy pun sangat terkejut melihat Georgie yang sangat ia rindukan itu. Kemudian Pennywise muncul dan menenggelamkan Georgie. Keesokan harinya, Beverly menunggu Billy dan teman-temannya untuk membersihkan kamar mandi rumahnya yang berlumuran darah. Mereka pun masuk ke rumah Beverly dan mulai membersihkan semuanya hingga selesai. Ketika perjalanan pulang, mereka menceritakan satu sama lain apa yang mereka temukan dan apa yang mengganggu mereka. Kemudian mereka melihat mobil geng Bowers sedang terparkir di pinggir jalan. Dari seberang sungai mereka pun melihat Bowers sedang menyiksa Mike. Mike kembali melihat badut itu di seberang yang sedang melambaikan tangan menggunakan tangan Georgie. Billy dan teman-temannya kemudian membantu Mike dengan melemparkan batu. Bowers dan teman-temannya pun kalah. Kemudian mereka kembali dengan membawa Mike bersama mereka. Di pinggir jalan mereka menemukan beberapa selebaran yang menginformasikan bahwa beberapa anak telah hilang. Ben yang sering mencari tahu akan hal ini menyatakan bahwa kejadian besar seperti ledakan, pembunuhan dan kehilangan ini terjadi setiap 27 tahun sekali. Mike pun menambahkan bahwa kakeknya berkata bahwa kota yang bernama Derry ini dikutuk dan badut tersebut menakut-nakuti mereka karena melihat ketakutan mereka atas sesuatu. Mereka pun akhirnya berkumpul di rumah Billy untuk menemukan informasi lebih lanjut. Ketika sedang melihat foto-foto Georgie pada slide proyektor, Pennywise muncul dari dalam gambar itu, kemudian keluar untuk menyerang mereka. Mereka pun akhirnya bisa lolos setelah salah satu dari mereka membuka pintu. Sesaat kemudian, Billy dan teman-temannya masuk ke dalam rumah sumur untuk menemui Pennywise. Rumah ini sangat menyeramkan. Richie menemukan selebaran bahwa dirinya telah menghilang. Ia pun sangat panik dan akhirnya dapat ditenangkan oleh Billy. Di lantai kedua, mereka bertemu dengan teman yang hilang bernama Betty Rimson yang kakinya diseret dan kemudian seketika menghilang. Mereka pun terpisah karena pintu yang menutup dengan sendirinya.
Kemudian Eddie didatangi oleh makhluk yang sebelumnya ia temui dan akhirnya ia jatuh pingsan ke lantai 1 dan melukai tangannya. Adapun Richie masuk ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh badut. Richie sangat takut dengan adanya badut di dalam ruangan itu. Kemudian Pennywise muncul untuk menyerangnya, tetapi kemudian digagalkan oleh Billy. Sementara itu Ed yang berada di lantai 1 tersadar bahwa dirinya terjatuh. Pennywise pun muncul dan menyerang, bahkan nyaris ingin memakannya. Namun lagi-lagi digagalkan oleh teman-temannya. Ketika Pennywise ingin menyerang mereka, Beverly yang pemberani menancapkan sebuah patahan pagar ke wajah Pennywise. Pennywise pun sempat melukai perut Ben sebelum akhirnya ia menghilang. Ketika mereka berlari keluar rumah, Miss Kay yang merupakan ibu dari Ed telah menunggu dan menyalahkan mereka karena telah mencelakakan Ed. Mereka pun dimarahi habis-habisan dan kemudian pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka bertengkar karena tidak menyetujui ajakan Billy yang menginginkan mereka kembali ke dalam rumah sumur itu. Hanya Beverly yang memihak Billy. Kemudian, apakah mereka semua akan kembali ke tempat itu? Nantikan part 2-nya hanya di Lia Afifah Channel. See you!